Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Puji Tuhan. Nah, kita kan udah 2 bulan lebih nih teman-teman, kita udah nggak ketemu, kita udah nggak bersama-sama, bersekutu sama Tuhan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau ibadah online bersama. Ya. Nah, untuk membuka ibadah online pada hari ini, kita mau berdoa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Sarah. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa buat berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama buat merayakan ibadah online ya Bapa. Biarlah Engkau siapkan hati kami, biarlah Engkau siapkan hati kami pada pagi hari ini Bapa buat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan acara pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, untuk lebih semangat lagi kita mau mengajak teman-teman buat bangkit berdiri terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyanyikan Lebih Dari Pemenang. Dari awal dengan penuh semangat ya teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Gimana Kak hari ini? Sehat? Sehat, kuat, semangat. Iya, siap. Teman-teman yang di rumah juga harus semangat ya teman-teman. Iya, benar banget. Selanjutnya kita mau masuk firman, kita mau siapkan hati kita buat Tuhan, kita mau bersama-sama memujikan Manis Ku Dengar. Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak
berdoa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Berkatilah setiap hati kami Tuhan, menjadi hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu dan kesempatan Tuhan. Semoga Engkau boleh bekerja atas hidup kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Natali. Selamat pagi adik-adik, kita kembali bertemu di Persekutuan Remaja GKJ Dagen Palur. Pada minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca nanti dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, tema hari ini adalah Ini Aku, Utus Aku. Baik, silakan dipersiapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Iya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, renungan hari ini dengan tema Ini Aku, Utus Aku. Baik adik-adik, apabila misalkan ya ada satu permintaan, adik-adik diminta menjadi pengurus suatu organisasi atau petugas, pemimpin kegiatan, atau misalkan diminta untuk memimpin pujian atau membawakan renungan atau yang lain lagi. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran adik-adik? Nah, seringkali yang terlintas
di pikiran kita atau yang seringkali juga kita ucapkan, misalkan seperti ini, maaf lain kali saja, atau saya belum siap, atau saya tidak mampu, ini susah, yang lain dulu saja. Nah, kata-kata atau ungkapan itu sebenarnya dari zaman ke zaman itu sudah ada dan biasa sekali kita dengar. Nah, lalu sebagai remaja Tuhan, jika mendengar atau mendapat satu panggilan untuk melakukan tugas tertentu, terkhususnya panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, bagaimana respon remaja Tuhan yang tepat? Nah, dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa belajar banyak bagaimana Musa merespon panggilan Tuhan. Nah, baik, kita akan mencoba melihat ayat demi ayat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan menyatakan panggilannya. Dari ayat 2 sampai 10 kita bisa melihat ya bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa, lalu menyatakan panggilannya kepada Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan, yaitu keluar dari bangsa Mesir. Nah, mengapa Tuhan memanggil Musa seperti itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, ada setidaknya 2 alasan ya yang bisa kita pelajari di dalam perikop ini. Yang pertama, kita bisa melihat mengapa Tuhan tadi memanggil Musa ya, meminta Musa, menyuruh Musa memimpin bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan sudah melihat kesengsaraan umatnya di tanah Mesir dan seruan orang Israel itu sudah sampai ke telinga Tuhan. Kemudian yang berikutnya nanti adik-adik juga bisa baca di pasal sebelumnya, di pasal 2 ya, di Keluaran 2, kita melihat bahwa Tuhan itu juga mengingat janjinya kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Nah, nanti bisa dibuka juga ya di firman Tuhan di Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 14. Di situ dinyatakan firman Tuhan bahwa orang Israel itu akan menjadi orang asing ya, diperbudak, kemudian dianiaya selama 400 tahun. Tetapi sesudah itu bangsa Israel itu akan keluar ya dengan harta yang banyak, dan bangsa yang sudah memperbudak itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, itu tadi setidaknya yang mendasari mengapa Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu bagaimana respon Musa? Bagaimana Musa menanggapi panggilan Tuhan tersebut? Nah, kita lihat di ayat 11 ya, itu respon Musa yang pertama terhadap panggilan Tuhan. Saya bacakan di Keluaran 3 ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu respon Musa yang pertama. Dari ayat itu sebenarnya kita melihat satu respon yang menunjukkan keengganan. Hampir sama ya seperti tadi jawaban kita ketika misalkan kita diminta melakukan sesuatu. Ada keengganan di situ. Bahkan Musa ini juga meresponnya sampai 5 kali. Nanti adik-adik bisa baca ya di pasal berikutnya. Musa juga mengatakan nanti kalau bangsa Israel itu tanya yang mengutus itu siapa, namanya siapa gitu. Kemudian juga Musa takut kalau bangsa Israel nanti tidak percaya bagaimana. Kemudian Musa juga menyatakan, nanti adik-adik bisa baca di Keluaran 4 ayat 10, aku ini tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa merasa tidak sanggup, tidak punya kemampuan memimpin bangsa yang besar karena merasa tidak pandai bicara. Kemudian juga Musa menyatakan bahwa sudah yang lain saja Tuhan, jangan saya. Nah, itu tadi beberapa respon Musa, dan respon-respon itu juga yang kadang kita ucapkan, kita sampaikan ketika kita mendengar satu panggilan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, tetapi dari kisah Musa, adik-adik kalau membaca di kitab Keluaran ini, kita melihat bahwa Musa pada akhirnya merespon iya kepada Tuhan. Musa pada akhirnya memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Bahkan Musa
disertai dengan tanda-tanda mukjizat yang sangat besar. Nah, mengapa, pertanyaan yang sangat penting, mengapa Musa bisa pada akhirnya berbalik dari yang awalnya pesimis, merasa ragu, merasa takut nanti jika ditolak, jika bangsa Israel tidak percaya, kemudian merasa tidak punya kemampuan berbicara. Tetapi kenapa Musa pada akhirnya merespon ya pada panggilan Tuhan? Nah, kita melihat apa yang membuat Musa diteguhkan dengan hal itu semua. Nah, kita melihat di ayat 12 bagaimana firman Tuhan mengatakannya. Saya bacakan kembali di ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi Tuhan berkata, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Jadi, jika Tuhan yang mengutus, maka Tuhan sendirilah yang akan menyertai. Jadi, Tuhan akan menyertai Musa. Ya. Kemudian di ayat 14, Tuhan kembali meneguhkan. Jadi Tuhan kembali meneguhkan, aku adalah aku. Nah, nama ini menunjukkan karakter Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya, dan Allah yang menginginkan kepercayaan penuh, kepercayaan utuh dari umatnya. Jadi, jika Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan sendiri yang akan menyertai. Kemudian kalau merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa bicara. Nanti adik-adik bisa baca di Keluaran 4 ayat 12, Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi saat Tuhan memanggil, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan pasti memampukan. Jadi jangan takut ketika sudah mendengar panggilan Tuhan, jangan takut. Bagian yang terpenting yang kita lakukan adalah taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka segala sesuatunya kita serahkan pada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyertai. Jadi adik-adik, jangan takut ketika mendengar panggilan Tuhan, doakan dan taat kepada Tuhan. Mari menjadi remaja Tuhan yang menjadi teladan bagi remaja yang lain, menjadi trendsetter, menjadi inspirasi bagi remaja yang lain, juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi semua orang. Ini aku, remaja Tuhan, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih kepada Mbak Natali yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga dapat memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya saya mau undang Enar untuk menyampaikan pengumuman dan doa syafaat. Ya, oke. Sekarang ada pengumuman nih buat teman-teman. Yang pertama, ibadah Koremda setiap minggu ganjil akan dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet. Jadi ibadah online. Kemudian untuk setiap minggu genap akan live streaming di channel YouTube-nya GKJ Ndagen Palur. Dan untuk pengumuman kedua, bagi teman-teman yang akan mempersembahkan persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan di gedung gereja. Kemudian diberi tulisan Koremda sebagai identitas. Yang ketiga, ada open recruitment untuk pusdok atau pusat dokumentasi gereja. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai talenta di bidang multimedia atau pusdok yang berhubungan dengan dokumentasi, bisa langsung menghubungi ke Mbak Christine untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Sebelum doa syafaat, kita mau siapkan hati kita mau pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa, apabila saat ini kami anak-anak-Mu Korem GKJ Dagen Palur boleh merasakan santapan rohani yang telah Engkau berikan kepada kami lewat streaming ini ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu menguatkan hati kami, kiranya Tuhan selalu menopang kehidupan kami hari lepas hari, agar kami dapat melewati cobaan ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Tuhan pasti akan selalu datang tepat waktu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Dagen Palur ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap apa yang direncanakannya, setiap kegiatannya, setiap perancangan yang telah dibuat ya Bapa. Kiranya Engkau membantu, kiranya Engkau berkenan untuk menopang dan menyelaraskan segala sesuatu yang telah direncanakan agar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Koremda ya Bapa, Koremda GKJ Dagen Palur. Kiranya Engkau berkati semua teman-teman kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang membantu mereka melewati apa yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mencari tempat kuliah, kiranya Engkau bantu, kiranya Engkau berkati agar dapat mendapatkan tempat yang terbaik sesuai yang mereka harapkan. Dan untuk teman-teman kami yang masih melanjutkan bangku SD, SMP, SMA, kiranya Tuhan berkati di dalam kegiatan belajarnya, kiranya Tuhan berkati setiap tugas-tugasnya agar semuanya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang saat ini sudah bekerja ya Bapak, ataupun sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga berkati, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pekerjaan kepada teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Bapak, terkhusus untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang bersusah payah, sedang bekerja keras untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan untuk mengangkat dan menyembuhkan serta menghilangkan wabah pandemi ini dari Indonesia kami yang tercinta ini ya Bapak. Dan untuk pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat sampai yang terkecil ya Bapak, kiranya Engkau berkati agar setiap keputusan yang mereka ambil seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah pada hari ini udah mau selesai nih Mbak. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan waktu buat mengikuti. Dan jangan lupa apa Mbak? Jangan lupa teman-teman harus mengikuti protokol yang sudah diinfokan oleh pemerintah. Teman-teman stay safe, stay home, dan jangan lupa stay cool. Ya, selanjutnya akan saya tutup ibadah pada hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tuntun kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini dengan baik Tuhan. Semoga apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan menjadikan kami pribadi yang lebih baik Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami bukan manusia yang sempurna. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan ketika kami mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman udah mengikuti ibadah pada hari ini. Teman-teman jangan lupa ikuti ibadah selanjutnya. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus